Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-mukarramun wal muhtaramun, segenap bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat duhur Masjid Jakarta Islamic Center, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Teristimewa Kepala Pengelola Jakarta Islamic Center, orang tua kita Bapak Kiai Haji Subeki LC Matta'anallahu fi tuli hayati, serta Kepala Takmir juga mudah-mudahan sehat walafiat, serta seluruh pengelola yang lain juga mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan panjang umur. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kata orang Betawi pernah bilang, ke keranji ayo ke keranji, di keranji kita minum jamu, mengaji ayo kita mengaji, dengan mengaji insya Allah dapat ilmu. Ke keranji ayo ke keranji, dari keranji langsung ke Mekah. Mengaji ayo kita mengaji, dengan mengaji hidup kita menjadi berkah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin serta pemirsa TV Jakarta Islamic Center yang dimuliakan Allah. Tema yang saya sampaikan di kesempatan kultum duhur siang hari ini judulnya, kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan gelar Khalilullah. Sebagaimana kita maklum, jumlah para nabi itu sebanyak 124.000, begitu banyak. Bahkan saking banyaknya nama-nama nabi, kita pun tidak tahu satu persatu. Sementara jumlahnya para rasul beda antara nabi dan rasul. Kalau nabi, insanun uhiya ilaihi bisyar'in walam yu'mar bitablighi, manusia yang diberikan wahyu tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Nabi jumlahnya 124.000. Sementara rasul, insanun uhiya ilaihi bisyar'in wa yu'mar bitablighi, sementara rasul diperintahkan untuk menyampaikannya. Jumlahnya 313. Ada dari semua para nabi dan para rasul itu yang wajib kita ketahui, ada 25. Dari mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jumlahnya yang wajib diketahui ada 25. Yang dari 25 itu ada yang mendapatkan gelar ulul azm, nabi yang memang dalam menyampaikan dakwah dan risalahnya itu penuh dengan cobaan, penuh dengan ketabahan dan kesabaran. Siapa? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa,
dan juga baginda agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara nabi yang diangkat sebagai ulul azm itu ada yang namanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Maka dalam surat An-Nisa gelarnya Nabi Ibrahim itu adalah Khalilullah, wattakhadha Ibrahima khalila. Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya Allah. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, nah pertanyaannya, dengan apa ataupun dengan karena apa Nabi Ibrahim alaihissalam menaiki puncak gelar Khalilullah, kekasihnya Allah? Satu waktu Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya, qila li Ibrahim alaihissalam, ini dalam kitab yang begitu masyhur di kalangan pondok pesantren oleh Imam An-Nawawi, ya, kitab Nasaihul Ibad. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah ditanya, bi ayyi syai'in ittakhadakallahu khalila, karena apa ataupun dengan sebab apa Allah mengangkat engkau sebagai kekasihnya? Jawaban tulus Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditanya, qala bisalasati asya'a, aku diangkat sebagai kekasih Allah itu dengan 3 perkara. Karena 3 perkara. Apa yang pertama? Ikhtartu amrallah ala amri ghairi. Karena yang pertama, aku lebih mendahulukan perintah Allah daripada perintah-perintah selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diuji oleh Allah suruh mengorbankan anaknya sendiri, Nabiullah Ismail alaihissalam, ujian, cobaan yang terberat. Kalau ukuran kita, mana mungkin, ya, betul, mana mungkin untuk bisa mengorbankan anak sendiri. Coba bayangkan 80 tahun penantian Nabi Ibrahim alaihissalam merindukan seorang anak. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. 80 tahun Nabi Ibrahim alaihissalam bermunajat kepada Allah agar diberikan anak cucu keturunan yang soleh dan soleha. Tetapi ketika Allah berikan anak kepadanya, seorang putra Nabiullah Ismail alaihissalam, Allah perintahkan Ibrahim untuk mengorbankannya. Apa enggak berat? Tapi karena cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah, walaupun harus menyembelih anaknya sendiri, tetapi dia lebih mencintai perintah Allah atas orang lain. Ini para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan sifat itu ada di dalam diri kita. Kita lebih mengutamakan Allah, lebih mengutamakan tugas dan perintah dari Allah daripada tugas-tugas yang lain. Makanya alhamdulillah, sesibuk apapun, serepot apapun kita, ketika azan berkumandang, kita alhamdulillah bisa dapat datang menghadiri sholat berjamaah. Alhamdulillah. Lalu yang kedua apa? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau ditanya, wa mahtamamtu bima takabbalallahu li. Ini yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak pernah susah, tidak pernah bingung dengan perkara-perkara yang Allah tanggung jawab atas dirinya. Jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim gak pernah bingung sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya Allah. Maka dalam kitab yang lain Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah menyampaikan, ijtihaduka fima duminalaka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun alantimasi basiratika minka. Kesungguhanmu terhadap madumin Allah. Madumin itu artinya perkara yang menjadi wilayahnya Allah kepada kita, tanggung jawabnya Allah kepada kita. Hidup, mati, rezeki, itu madumin.
Wa taksiruka fima tuliba minka, sementara kita lalai kewajiban kita terhadap Allah. Ibadah kita lalai, sholat kita lalai, baca Quran kita lalai. Yang dipikirkan adalah wilayah Allah kepada kita. Dalilun alantimasi basiratika minka, itu pertanda basirah. Basirah itu mata batin. Alantimasi basiratika minka, itu tanda mata batinnya buta. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tak pernah risau, gak pernah ragu dengan apa-apa yang Allah menjadi tanggung jawab Allah kepada dirinya. Maka termasuk kita semua, insya jangan risau memikirkan masa depan, jangan risau dengan perkara-perkara yang menjadi tanggung jawab Allah kepada kita semua. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam Kiai ketika masuk ke dalam kobaran api yang begitu besar, ketika dibakar oleh Raja Namrud, doanya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami Allah. Ni'mal wakil, sebaik-baiknya al-wakil. Ni'mal maula, sebaik-baiknya al-maula yang mengurusi. Wa ni'man nasir, dan sebaik-baiknya pemberi pertolongan. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah Nabi Ibrahim alaihissalam menempati posisi sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah. Dan yang ketiga, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam, wa ma taghaitu wa ma ta'asyaitu illa ma'adai. Nabi Ibrahim alaihissalam tak pernah makan sore. Ta'asyaitu itu makan malam. Wa ma taghaitu, dan tidak pernah makan pagi. Kalau bahasa kita sarapan, apalah. Kalau kita mah bahasanya banyak. Kalau pagi-pagi nyarap, kalau siang makan, sore-sore makan. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah makan sendiri, illa ma'daib, kecuali bersama dengan tamu. Maka oleh karena itu biasakanlah jamaah yang dimuliakan Allah, kalau ingin sampai kepada puncak Khalilullah, kekasih Allah, yuk kita amalkan seperti apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Betul, jangan suka makan sendirilah di rumah. Kalau bisa ngajak teman-teman kita, teman kerja kita, kira-kira seneng apa enggak? Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu kalau mau makan sampai cari-cari orang 1 mil 2 mil, bayangkan. Ini setiap hari, Pak. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam Allah angkat sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan 3 sifat ataupun kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu pun ada di dalam diri kita. Pertama, utamakan perintah Allah daripada yang lain. Yang kedua, senantiasa bersandar hanya kepada siapa? Kepada Allah. Dan yang ketiga, usahakan untuk senantiasa mengajak orang lain di saat kita makan siang, makan pagi, ataupun makan malam. Senantiasa bersama dengan mereka. Mudah-mudahan Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, seluruh jamaah Masjid Raya Jakarta Islamic Center senantiasa diberikan keberkahan. Kita doakan juga seluruh para pengelola Masjid Jakarta Islamic Center diberikan keberkahan, kesehatan, panjang umur. Kita doakan juga anak cucu keturunannya soleh dan soleha, seperti doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.